In the heart of Indonesia, Kamu tahu apa yang terjadi? unraveling the truth behind the most chilling crimes, this is where the verdict is delivered. Pada musim kemarau tahun 2023, di tengah malam di sebuah tambang batu di pegunungan Cianjur, yang ketinggiannya mencapai 340 meter di atas permukaan laut, sekop para penyidik yang diturunkan ke lokasi menggali tanah sedalam 1,2 meter. Dari sana, muncul sesosok jenazah mengenaskan yang berlumuran tanah hitam. Identitas jenazah itu adalah Siti Aminah, seorang wanita berusia 60-an yang menghilang tanpa jejak bersamaan dengan kematian suaminya 4 tahun lalu. 4 tahun sebelum kejadian itu, pada 17 Oktober 2019, di sebuah desa pegunungan yang tenang di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Budi Santoso, seorang pensiunan guru matematika berusia 65 tahun yang pindah ke desa untuk bertani setelah pensiun, ditemukan tewas di depan kandang ayamnya oleh seorang pengantar susu saat fajar. Suaminya tergeletak mengenaskan setelah dipukul di bagian belakang kepala oleh seseorang. Namun, yang lebih mengejutkan polisi adalah kondisi di dalam rumah. Siti Aminah, sang istri, lenyap bagai asap, tetapi kunci digital di pintu depan rumah terkunci rapat dan tidak ada satupun jejak pembobolan paksa di jendela. Terlebih lagi, dompet, ponsel, dan kacamata baca yang selalu ia kenakan karena penglihatannya yang kurang baik, bahkan sandalnya, semua tergeletak rapi di dekat pintu masuk. Sialnya lagi, 3 kamera CCTV yang memantau desa semuanya mati karena tersambar petir 2 hari sebelumnya. Satu-satunya petunjuk yang tersisa hanyalah 7 keping pecahan keramik yang berserakan di lantai kandang ayam. Tanpa petunjuk apapun, kasus ini seolah akan terkubur sebagai misteri. Sebenarnya, apa yang terjadi malam itu di rumah pedesaan yang seperti ruang tertutup tanpa ada penyusup dari luar? Mengapa sang istri, yang menghilang dari balik pintu terkunci tanpa kacamata dan alas kaki, ditemukan 4 tahun kemudian di dalam tanah yang dingin di tengah hutan lebat? Siapakah iblis yang bersembunyi di balik kesunyian sempurna pada hari itu, ketika mata dan telinga desa padam seolah-olah karena kebetulan, dan menyeret pasangan lansia itu ke dalam kehancuran? Cerita dimulai pada 17 Oktober 2019, di sebuah desa kecil di Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur, yang terletak di ketinggian 280 meter di atas permukaan laut, seolah-olah menggantung di ujung punggung gunung. Sekitar 12 rumah tersebar jarang di sepanjang lereng gunung, dan untuk mencapai tetangga terdekat dari ujung desa, dibutuhkan waktu lebih dari 10 menit berjalan kaki. Di titik di mana jalan terakhir di desa ini berakhir, berdirilah sebuah rumah milik pasangan yang baru pindah pada musim semi tahun itu. Pukul 05.40 pagi. Matahari belum terbit. Kabut perlahan merayap naik dari kaki gunung, menelan seluruh desa. Jalanan desa yang tanpa lampu jalan hanya diterangi oleh lampu depan sebuah truk pengantar barang. Namanya Oding, seorang pengantar susu. Oding, yang berusia 57 tahun, telah berkeliling desa ini setiap hari pada waktu dan urutan yang sama selama 8 tahun terakhir. Dimulai dari depan kantor kecamatan, ia masuk ke dalam desa, mengantarkan susu ke setiap rumah, dan tujuan terakhir dari rutenya adalah rumah Budi Santoso. Oding mengambil kotak susu dari truknya dan melangkah masuk ke halaman. Gerbangnya terbuka seperti biasa. Jarak dari gerbang melintasi halaman hingga ke kotak penampungan susu di depan pintu rumah hanya sekitar 20 langkah. Namun, setelah berjalan sekitar 10 langkah, kaki Oding berhenti. Seseorang terbaring telungkup di atas lantai semen di depan kandang ayam. Awalnya, ia mengira orang itu jatuh saat bekerja pagi-pagi. Budi Santoso, setelah pindah ke desa, biasa bangun setiap pukul 5 pagi untuk memberi makan ayam-ayam di kandang. Oding meletakkan kotak susu di lantai halaman dan mendekat dengan hati-hati. Ketika ia sudah berada 1 meter di depannya, ia menyadari ada yang aneh dengan posisi orang yang terbaring itu. Lengan dan kakinya sama sekali tidak bergerak, dan tubuhnya kaku seolah menempel di lantai. Oding membungkuk dan mengguncang bahunya. Saat itu, yang ia rasakan di ujung jarinya bukanlah suhu tubuh orang yang masih hidup. Itu adalah sentuhan kulit yang dingin dan kaku. Tangan Oding berhenti di atas bahu itu, dan pandangannya beralih ke bagian belakang kepala. Bagian belakang kepalanya cekung. Itu adalah bekas pukulan benda keras berkali-kali, dan di sekitarnya, noda merah kehitaman telah menyebar hampir 1 meter di lantai semen. Oding mundur selangkah dan mengeluarkan ponsel dari sakunya. Tangannya gemetar begitu hebat sehingga ia salah menekan nomor di layar 3 kali,
dan baru pada percobaan keempat ia berhasil terhubung ke 112. Tim reserse dan unit identifikasi dari Polres Cianjur tiba 25 menit kemudian pada pukul 06.05 pagi setelah menerima laporan. 3 mobil polisi menaiki jalan desa yang sempit dan berhenti di depan rumah Budi Santoso. 4 detektif dan 2 petugas identifikasi masuk ke halaman. Identitas jenazah segera dikonfirmasi. Ia adalah pemilik rumah ini, Budi Santoso, berusia 65 tahun. Setelah mengabdi selama 35 tahun sebagai guru matematika SMP di Jakarta, ia pensiun pada musim semi tahun ini dan pindah ke desa ini bersama istrinya, Siti Aminah. Tim identifikasi mulai memeriksa sekitar jenazah. 1 sepatu kirinya terlepas dan tergeletak di dekat selokan, 3 meter dari jenazah. Ini tampaknya terjadi karena kakinya terkilir saat ia jatuh ke depan setelah diserang tiba-tiba dari belakang. Di bawah lengan kanannya, ada 1 bekas memar sepanjang sekitar 8 cm, yang merupakan jejak serangan kedua, yang mengenainya saat ia secara naluriah mengangkat lengannya setelah dipukul di belakang kepala. Serangan pertama adalah serangan mendadak yang sama sekali tidak terduga, yang berarti ia hampir tidak punya waktu untuk menangkis. Para detektif masuk ke dalam rumah. Namun, mereka menemukan satu keanehan. Kunci pintu digital di pintu depan terkunci dengan normal. Grendel di pintu belakang juga terkunci dari dalam. Mereka memeriksa semua jendela di lantai 1 dan 2, tetapi tidak ada kaca pecah atau jejak pembukaan paksa dimanapun. Ini adalah rumah tanpa jejak penyusupan dari luar. Dan ada hal yang lebih aneh lagi. Siti Aminah, sang istri, tidak terlihat. Para detektif menggeledah setiap sudut rumah. Kamar tidur utama, ruang tamu, dapur, loteng, hingga gudang. Semuanya diperiksa, tetapi sosok Siti Aminah tidak ditemukan dimanapun. Namun, ketika mereka membuka lemari sepatu di dekat pintu masuk, sepatu kets yang biasa dipakai Siti Aminah saat bepergian dan sepatu karet yang dipakainya saat ke kebun, semuanya ada di sana. Di atas meja nakas di kamar tidur utama, dompet, ponsel, dan kacamata bacanya tertata rapi. Tidak ada orang yang bisa pergi keluar tanpa sepasang pun alas kaki. Terlebih lagi, sulit untuk percaya bahwa seseorang yang meninggalkan dompet, telepon, dan kacamatanya pergi meninggalkan rumah atas kemauannya sendiri. Bribda Cahyo, seorang petugas muda, masuk ke dalam kandang ayam dan mulai memotret bagian dalamnya. 7 keping pecahan keramik berserakan di lantai. Bribda Cahyo menekan tombol rana kamera, memotret kepingan-kepingan itu satu persatu. Itu adalah pecahan dari benda berbentuk piringan bundar, yang merupakan pecahan dari tatakan obat nyamuk bakar yang biasa ditemukan di kandang-kandang pedesaan pada musim panas. Setelah selesai memotret, Bribda Cahyo menulis di laporan identifikasinya, pecahan barang rumah tangga tidak terkait dengan kasus. Dibiarkan di tempat, tidak diambil sebagai barang bukti. Polisi memperluas area pencarian untuk menemukan keberadaan Siti Aminah. Mereka menyisir area dalam radius 5 km di sekitar rumah, termasuk 3 waduk di pegunungan dan beberapa rumah kosong selama 2 hari. Namun, tidak ada satupun jejak kaki, sobekan kain, atau sehelai rambut pun yang ditemukan. Seorang wanita berusia 63 tahun menghilang dari desa pegunungan ini tanpa sepatu, tanpa dompet, dan tanpa telepon. Seolah-olah ia menguap begitu saja. Ada 3 jalan utama yang masuk ke desa. 1 CCTV di depan kantor kecamatan, dan masing-masing 1 kamera pengawas di kedua pintu masuk desa. Total ada 3. Para detektif pergi untuk memeriksa rekaman dari ketiga kamera tersebut. Namun, ketiganya berhenti merekam sejak sore hari pada 15 Oktober, 2 hari sebelum kejadian. Sebuah laporan yang ditulis oleh Agus Salim, seorang pegawai administrasi di kantor kecamatan, masih ada. Laporan itu menyatakan bahwa ketiga kamera berhenti berfungsi karena kerusakan pada unit daya akibat sambaran petir pada sore hari tanggal 15 Oktober. Kompol Heru Prasetyo, Kepala Unit Kejahatan Kekerasan Polres Cianjur, berdiri di halaman yang kosong dan sekali lagi mengamati tempat kejadian perkara dengan perlahan. Ia mengeluarkan buku catatannya dan menulis 3 baris. Tidak ada jejak penyusupan sama sekali. 3 kamera pengawas rusak pada saat yang bersamaan. Semua barang milik orang yang hilang masih ada. Ia menggarisbawahi dengan tebal di bawahnya. 4 hari kemudian, hasil autopsi dari Pusat Laboratorium Forensik, Puslapfor, Polri tiba. Waktu kematian Budi Santoso diperkirakan antara pukul 11 malam pada 16 Oktober dan pukul 1 dini hari pada 17 Oktober.
Penyebab kematian adalah retak tulang tengkorak dan pendarahan otak akibat pukulan benda tumpul di bagian belakang kepala. Malam itu berita tentang insiden tersebut menyebar ke seluruh desa. Pak Karta, seorang petani yang tinggal 800 meter dari rumah Budi Santoso, menyebutkan satu hal aneh selama interogasi polisi. Pak Karta, yang berusia 71 tahun, memelihara 2 anjing kampung di halamannya. Anjing-anjing itu selalu menggonggong jika ada orang asing yang masuk desa pada malam hari. Namun, pada malam itu, mereka tidak menggonggong sama sekali. Tidak sekalipun. Putra sulungnya, Putra Santoso, datang dari Jakarta. Putra yang berusia 38 tahun, tiba di rumah duka di Cianjur, tempat jenazah ayahnya disemayamkan dan berdiri di koridor di depan kamar jenazah. Ia bersandar di dinding dan berdiri di sana untuk waktu yang lama. Ia tidak mengatakan apa-apa dan tidak berbicara dengan siapapun. Sesaat kemudian, ketika polisi mendekat dan bertanya tentang keberadaan ibunya, jawabannya singkat. Hanya satu kalimat, masih dalam pencarian. Pada hari kedua pemakaman, seorang pria berjas hitam muncul di rumah duka. Ia adalah Tirtayasa, kepala desa. Tirtayasa, 48 tahun, meletakkan amplop sumbangan di meja resepsionis, lalu masuk ke ruang duka, berlutut dan memberikan penghormatan. Kemudian, ia mendekati Putra Santoso, menepuk punggungnya dan berdiri di sampingnya untuk waktu yang lama. Putra menundukkan kepalanya. Orang yang paling aktif membantu kepindahan ayahnya ke desa adalah kepala desa itu. Ia yang mencarikan tanah, merekomendasikan tukang untuk merenovasi rumah, dan bahkan memperkenalkan pasangan itu kepada penduduk desa. Ada seorang wanita lain yang duduk di sudut rumah duka. Ibu Ratna. Berusia 64 tahun, Ibu Ratna adalah rekan sesama pensiunan guru Budi Santoso dan teman lama Siti Aminah. Di dalam tas Ibu Ratna, yang datang terburu-buru setelah melihat berita, ada sepucuk surat. Surat yang diberikan Siti Aminah sesaat sebelum pindah ke desa. Surat itu berisi rencana rinci untuk hidup menua dengan tenang bersama suaminya di pedesaan sambil menggarap sebidang kebun kecil. Ibu Ratna tidak mengeluarkan surat itu dari tasnya dan hanya duduk diam di samping Putra Santoso. Selama 3 hari pemakaman, penyelidikan tidak berhenti. Kompol Heru bolak-balik antara rumah duka dan kantor polisi, memeriksa alibi 38 keluarga di desa satu persatu. Di antara mereka, ada satu orang yang harus dipanggil sebagai saksi pertama. Tirtayasa, kepala desa yang membantu kepindahan pasangan itu dari awal hingga akhir. Pada pagi hari tanggal 19 Oktober, Tirtayasa muncul di kantor unit kejahatan kekerasan Polres Cianjur. Ia datang tanpa penundaan begitu menerima panggilan. Tanda terima parkir dari rumah duka terselip di saku jasnya. Setelah duduk dan meminta segelas air, ia mulai menjawab pertanyaan penyidik dengan tenang. Kompol Heru bertanya, "Di mana Anda berada antara malam 11 Oktober hingga dini hari 11 Oktober?" Jawaban Tirtayasa jelas. Malam itu sekitar pukul 7 malam, ia makan malam bersama 5 pengusaha peternakan lokal di sebuah restoran sate Marangi, terkenal di Cihideung, Bandung. Ia minum-minum hingga lewat tengah malam dan pulang dengan menggunakan jasa sopir panggilan. Tirtayasa menuliskan nama dan nomor kontak ke-5 orang yang bersamanya di secari kertas dan memberikannya kepada Kompol Heru. Tidak ada sedikit pun keraguan. Para detektif segera melakukan verifikasi. Mereka meminta dan menerima rekaman CCTV dari restoran tersebut. Waktu Tirtayasa masuk ke restoran adalah pukul 19.12. Waktu ia keluar adalah pukul 00.34 dini hari. Rekaman selama sekitar 5 jam 20 menit itu terekam tanpa jeda. Dalam video tersebut, Tirtayasa hanya meninggalkan tempat duduknya sekali. Ia bangkit pada pukul 21.47. Dan kembali pada pukul 21.53, total hanya 6 menit untuk pergi ke toilet. Kompol Heru memeriksa jarak dari restoran ke desa di aplikasi navigasi. Perjalanan satu arah memakan waktu 48 menit. Secara fisik tidak mungkin untuk melakukan perjalanan pulang pergi selama 96 menit dalam waktu 6 menit. Riwayat pembayaran kartu kredit perusahaan juga diperiksa. Dengan kartu atas nama Tirtayasa, ada pesanan sate tambahan pada pukul 22.15 dan pesanan minuman tambahan pada pukul 23.03 malam itu. 2 pelayan restoran juga memberikan kesaksian. Malam itu, 6 orang makan di kamar nomor 2 dan Pak Kades yang memimpin suasana.
Kesaksian dari 5 pengusaha peternakan yang makan malam bersamanya juga semuanya cocok. Waktu, tempat, jumlah orang, hingga suasana, tidak ada satupun yang berbeda. Kompol Heru membuka catatan investigasinya. Di samping nama Tirtayasa, ia menulis singkat, alibi terbukti sempurna, dan ia mencoretnya. Arah penyelidikan berubah. Polisi mulai melacak kemungkinan adanya penyusup dari luar, bukan orang dalam desa. Kompol Heru memerintahkan untuk mengamankan rekaman dari 127 CCTV jalan raya yang terpasang dalam radius 20 km dari desa. 4 detektif duduk di depan monitor selama seminggu penuh memutar ulang rekaman. Mereka menyaring semua kendaraan yang terekam di jalan menuju Kecamatan Cikalong Kulon antara pukul 10 malam tanggal 16 Oktober hingga pukul 3 dini hari tanggal 17 Oktober. Tidak ada yang aneh. Tidak ada satupun kendaraan tak dikenal yang tertangkap masuk ke arah Cikalong Kulon pada rentang waktu itu. Mereka juga memeriksa catatan kriminal penduduk desa. Hanya ada satu orang, seorang petani yang pernah membayar denda karena mengemudi dalam keadaan mabuk pada tahun 2003. Orang itu juga segera dikesampingkan setelah alibinya terkonfirmasi. Ia sedang menonton televisi bersama istrinya di rumah pada malam kejadian. Keberadaan Siti Aminah masih menjadi misteri. Polisi menyebarkan foto dan data diri Siti Aminah ke rumah sakit, hotel, terminal bus, dan stasiun kereta api di seluruh negeri. Rekening banknya juga dilacak. Tidak pernah ada penarikan uang dari rekening atas nama Siti Aminah sejak ia hilang. Tidak sepeser pun. Catatan koneksi BTS ponselnya terputus pada pukul 20.17 tanggal 16 Oktober. Sejak saat itu, ponsel Siti Aminah tidak pernah mengirimkan sinyal ke BTS manapun. Kompol Heru terus merasa terganggu dengan rusaknya ketiga CCTV secara bersamaan. Laporan dari Agus Salim di kantor kecamatan menyebutkan kerusakan akibat petir, tetapi fakta bahwa semua kamera di desa tempat pembunuhan terjadi mati tepat 2 hari sebelumnya terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Kompol Heru menghubungi BMKG. Ia meminta konfirmasi apakah benar-benar ada sambaran petir di sekitar Cikalong Kulon pada 15 Oktober. Beberapa hari kemudian, BMKG memberikan jawaban. Stasiun pemantau petir terdekat dari Cikalong Kulon berada di Kecamatan Ciranjang, 14 km jauhnya, dan Cikalong Kulon berada di luar jangkauan pantau stasiun tersebut. Jawaban mereka adalah tidak mungkin untuk mengkonfirmasi ada atau tidaknya kejadian petir di area tersebut. Kompol Heru menyelipkan dokumen jawaban itu ke dalam arsipnya dan menggigit bibirnya dengan keras. Itu adalah situasi di mana tidak bisa dikonfirmasi, tetapi juga tidak bisa dibuktikan sebaliknya. Seorang profiler dari Polda Jabar dikirim, Ibtu Anissa Fitri. Berusia 34 tahun, Ibtu Anissa menghabiskan 72 jam di tempat kejadian, berulang kali memeriksa rumah, kandang ayam, halaman, dan jalan masuk. Kemudian ia menulis laporan. Inti laporannya ada 3. Pertama, TKP terlalu bersih. Tidak ada kekacauan yang biasa ditemukan di TKP, dan kondisinya terjaga rapi seolah-olah seseorang telah membersihkannya. Kedua, penonaktifan serentak ketiga CCTV tidak dapat mengesampingkan kemungkinan adanya manipulasi yang disengaja. Ketiga, mengingat tidak ada satupun barang milik korban yang hilang, ini bukanlah kejahatan dengan motif perampokan. Kesimpulan Ibtu Anissa adalah sebagai berikut. Kasus ini adalah kejahatan terencana, dan pelakunya adalah orang dalam yang telah mengamati pola hidup korban dan struktur fisik desa selama berbulan-bulan, atau orang yang memiliki informasi dari dalam. Laporan ini dipresentasikan dalam rapat tim investigasi, tetapi ada masalah. Arah yang ditunjuk oleh kesimpulan laporan itu paling cocok dengan Tirtayasa. Sebagai kepala desa selama 10 tahun, ia adalah satu-satunya orang yang mengetahui seluk-beluk desa, membantu langsung kepindahan pasangan itu, dan bisa mengetahui pola hidup mereka. Namun, alibi Tirtayasa sudah terbukti kokoh. Kapolres Cianjur memanggil Kompol Heru secara pribadi. Perkataan Kapolres tegas, mengusik seorang tokoh masyarakat yang telah menjabat sebagai kepala desa selama 10 tahun, tanpa bukti. Perintahnya adalah untuk memfokuskan kekuatan investigasi pada pelacakan penyusup dari luar. Ibtu Anissa tahu bahwa laporannya tidak diterima. Sebelum kembali ke Bandung, ia menyalin file asli laporannya ke sebuah USB dan menyimpannya di laci mejanya. Di akhir catatan dukungan investigasinya, ia meninggalkan memo singkat, perlu ditinjau ulang di kemudian hari. Itulah hal terakhir yang bisa dilakukan Ibtu Anissa terkait kasus ini. 40 hari telah berlalu sejak kejadian. Harapan terakhir, hasil analisis dari Puslap 4 tiba.
Analisis jaringan mikro yang diambil dari bawah kuku Budi Santoso hanya menunjukkan DNA milik Budi Santoso sendiri, tidak ada jejak pelaku. Serat yang menempel di pakaiannya juga dianalisis, tetapi hasilnya menyatakan bahwa itu adalah bahan pakaian kerja umum yang terjual ratusan ribu lembar setiap tahun di seluruh negeri, sehingga tidak mungkin untuk menunjuk individu tertentu. Malam itu, Kompol Heru membuka berkas kasus di rumah. Ia mengeluarkan sebuah foto dan menatapnya lama. Foto pecahan tatakan obat nyamuk bakar yang berserakan di lantai kandang ayam, sesuatu mengganjal. Tetapi, ia tidak bisa menjelaskan apa itu dengan kata-kata. Kompol Heru menyelipkan foto itu di bagian paling belakang berkas dan menutupnya. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan polisi terkait kasus ini. Akhir November, di ruang rapat Polda Jabar, berkas kasus Cikalong Kulon tergeletak di atas meja panjang. Rapat selesai dalam 15 menit. Di sampul berkas, tercetak kalimat menunggu tersangka potensial atau laporan tambahan, penugasan personel khusus dicabut. Bahkan Kompol Heru pun ditarik untuk menangani kasus pembakaran yang terjadi di Sukabumi, dan berkas kasus pembunuhan Budi Santoso dan hilangnya Siti Aminah masuk ke dalam lemari arsip baja di ruang bawah tanah di Lasi ketiga. Tahun 2020 tiba, dan tahun 2020 berlalu. Sementara itu, kehidupan putra Santoso terpaku pada satu rutinitas. Setiap Senin pertama, setiap bulan, ia meninggalkan rumahnya di Pondok Indah, Jakarta, dan pergi ke Cianjur. Ia menyerahkan surat permohonan penyelidikan ulang di loket pengaduan Polres Cianjur, menerima salinan yang sudah dicap sebagai bukti penerimaan, lalu kembali. Orang yang duduk di loket selalu berbeda setiap kali. Ketika putra menyerahkan surat permohonan, petugas akan mencari-cari berkas dan kemudian mengerutkan kening. Setelah memeriksa nomor kasus dan mengetik di komputer, jawaban yang kembali selalu sama, belum ada kemajuan hingga saat ini. Keadaan adiknya, Putri Santoso, lebih buruk. Putri, yang berusia 35 tahun, mengalami mimpi yang sama setiap malam sejak kejadian itu. Ibunya berjalan tanpa alas kaki di jalan setapak yang gelap di pegunungan, dan tidak peduli seberapa keras ia memanggil, ibunya tidak pernah menoleh ke belakang. Ia terbangun dengan keringat dingin setiap fajar, dan di siang hari, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang dan ia kesulitan bernapas. Ia pergi ke rumah sakit dan didiagnosis menderita gangguan stres pasca trauma, PTSD. 6 bulan kemudian, Putri mengajukan surat pengunduran diri dari perusahaan tempat ia bekerja. Kakak beradik itu memiliki beban lain. Uang pensiun dan tabungan seumur hidup orang tua mereka sebesar 4 miliar rupiah terikat pada tanah pertanian dan rumah di desa Cikalong Kulon. Tidak ada yang mau membeli rumah, di mana kasusnya belum terpecahkan. Namun, biaya perawatan harus terus dibayar, pajak properti juga, dan iuran pemeliharaan lahan pertanian juga ditagih jutaan rupiah setiap tahun. Setelah Putri kehilangan pekerjaannya, beban itu sepenuhnya jatuh di pundak putra Santoso seorang. Meski begitu, kakak beradik itu tidak bisa menjual tanah itu. Itu adalah tempat di mana jejak terakhir orang tua mereka berada. Namun, ada seseorang yang mengincar tanah itu. Pada paruh kedua tahun 2020, Tirtayasa akhirnya mendapatkan izin untuk proyek pembangkit listrik tenaga surya, PLTS, skala besar seluas 200 hektar di dekat desa Cikalong Kulon. Ia bahkan menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Barat sebagai tokoh berjasa di bidang energi terbarukan. Wajah Tirtayasa muncul di koran lokal. Di samping judul artikel, tertulis kalimat, Kades Teladan yang membantu pendatang baru, pelopor pembangunan daerah. Jika Anda membuka denah lokasi proyek tersebut, satu fakta akan terungkap. Lahan pertanian seluas 2.000 meter persegi milik pasangan Budi Santoso ditandai tepat di tengah-tengah lokasi, persis di atas lahan yang direncanakan untuk gardu induk. Setelah pasangan itu meninggal dan menghilang, tawaran untuk membeli tanah pertanian itu datang secara diam-diam kepada kakak beradik tersebut melalui agen properti. Kakak beradik itu tidak tahu siapa pemilik agen properti itu. Pemilik sebenarnya dari agen properti itu adalah Tirtayasa sendiri. Di belakang Tirtayasa ada sumber dana lain. Hartono Wijoyo, seorang kontraktor konstruksi dari Bandung. Hartono, 66 tahun, telah menginvestasikan 8 miliar rupiah dalam proyek PLTS Tirtayasa, dan pada tahun 2020, ia menambahkan 4 miliar lagi, totalnya 12 miliar rupiah. Uang ini disalurkan ke perusahaan Tirtayasa melalui kontrak subkontraktor dari perusahaan konstruksi milik Hartono. Di atas kertas, itu dibuat agar terlihat seperti pembayaran proyek yang normal. Dari luar,
Itu tampak seperti transaksi biasa antara perusahaan konstruksi dan perusahaan energi surya, dan tanpa melihat ke dalam, aliran uang yang sebenarnya tidak akan terlihat. Musim gugur tahun 2020, peringatan 1 tahun insiden, sebuah acara peringatan diadakan di desa. Tahukah Anda siapa yang menyelenggarakan acara ini? Tirtayasa. Ia mendirikan altar sederhana di depan balai desa, meletakkan foto Budi Santoso, dan membacakan pidato kenangan di depan sekitar 20 penduduk desa. Putra Santoso, yang datang dari Jakarta, juga ada di sana. Setelah pidato selesai, Tirtayasa mendekati Putra, dan Putra menundukkan kepalanya. Itu adalah tanda terima kasih kepada dermawan yang telah membantu kepindahan ayahnya dan bahkan menyiapkan pidato kenangan. Musim semi tahun 2021, tetangga petani, Pak Karta, jatuh sakit. Ia mengalami stroke saat pergi ke kamar mandi pada dini hari. Ia dilarikan ke rumah sakit, tetapi seluruh sisi kanan tubuhnya lumpuh dan ia tidak bisa berbicara dengan baik. Ia adalah satu-satunya orang yang bersaksi bahwa anjing-anjingnya tidak menggonggong malam itu, tetapi sekarang ia tidak bisa lagi mengatakan apa-apa. Satu lagi, suara yang mengingat insiden itu di desa telah hilang. Rumah pasangan Budi di desa Cikalongkulon terkubur dalam waktu tanpa ada yang merawat. Gulma tumbuh setinggi lutut di halaman, dan tanaman rambat merayap naik ke pagar hingga menutupi atap teras. Sebagian atap seng kandang ayam runtuh karena angin dan hujan. Penduduk baru yang pindah ke desa selalu memalingkan muka setiap kali melewati rumah itu, tetapi tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sana. Yang terlihat di balik rumah itu hanyalah truk-truk alat berat yang lalu lalang untuk proyek pemasangan panel surya. Juni 2022, pemilihan kepala daerah diadakan. Tirtayasa mencalonkan diri dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Cianjur. Di brosur kampanyenya tertulis kalimat, "Mengabdi sebagai kepala desa selama 10 tahun, mendukung pemukiman keluarga pendatang, menyelenggarakan acara peringatan 1 tahun." Media lokal memuat wawancara. Foto Tirtayasa yang menyatakan ambisinya untuk membawa kaum muda kembali ke pedesaan yang terpinggirkan terpampang di bagian atas artikel. Ia terpilih. Segera setelah terpilih, Tirtayasa ditugaskan ke Komisi Pembangunan dan Industri DPRD. Salah satu tugas komisi ini adalah meninjau perizinan untuk proyek-proyek pembangkit listrik tenaga surya di Kabupaten Cianjur. Orang yang meninjau dan pengusaha yang ditinjau adalah orang yang sama. Tidak ada media, tidak ada institusi yang menyoroti masalah ini. Selama 3 tahun itu, selain menyerahkan surat permohonan setiap bulan, Putra Santoso melakukan satu hal lagi. Ia mengumpulkan data sendirian. Ia mendapatkan riwayat transaksi keuangan ayahnya dari bank, memeriksa buku tanah di sekitar Cikalongkulon, dan mencetak satu persatu catatan transaksi properti di sekitarnya. Ia juga mencari-cari nomor kontak penduduk desa dan mengumpulkannya. Ia menyusun semua data yang terkumpul dalam sebuah berkas tebal. Di dalam berkas itu, terselip selembar peta. Peta yang menumpangkan lokasi lahan pertanian ayahnya di atas denah lokasi proyek PLTS Tirtayasa. Ia menandai area di mana kedua wilayah itu tumpang tindih dengan lingkaran pena merah. Ada satu orang yang secara khusus dicari oleh Putra. Namanya Kang Juyung, 58 tahun. Kang Juyung awalnya tinggal di desa Cikalongkulon tetapi pindah ke kota Depok pada awal 2020. Alasan Putra mencari orang ini adalah karena ia mendengar dari seorang sesepuh desa bahwa Kang Juyung mungkin telah melihat sesuatu. Setelah beberapa kali menelepon, ia akhirnya mendapatkan kontaknya dan menuliskan nama serta nomor telepon Kang Juyung di bagian paling belakang berkas. Namun, semua data ini memiliki keterbatasan fatal. Alibi Tirtayasa sudah terkonfirmasi. Ia bisa curiga, tetapi tidak ada bukti. Putra membawa berkas ini ke sebuah kantor hukum. Pengacara itu melihat-lihat berkas dan menggelengkan kepalanya. Jawabannya adalah bahwa hanya dengan bukti tidak langsung, ia bahkan tidak bisa menulis surat gugatan. Putra memasukkan kembali berkas itu ke dalam tasnya dan keluar dari kantor. Musim gugur 2022, peringatan 3 tahun kematian ayahnya. Putra datang ke Cikalongkulon. Setelah selesai melakukan ritual, ia berjalan sendirian ke depan kandang ayam. Atap kandang sudah setengah runtuh, dan lantai semen terlihat di beberapa tempat di antara gulma. Putra berdiri di depannya dan menatap ke bawah dalam diam untuk waktu yang lama. Di bawah kaki Putra, di bawah puing-puing atap seng yang runtuh, beberapa keping pecahan tatakan obat nyamuk bakar yang difoto oleh Bribda Cahyo 3 tahun lalu tetapi tidak diambil, tergeletak tertindih, terlindung dari hujan dan sinar matahari.
mereka bertahan selama 3 tahun dan tetap berada di tempat itu. Putra tidak tahu apa yang terkubur di bawahnya. Musim kemarau 2023, di sebuah lokasi pembangunan apartemen baru di pinggiran kota Karawang, 4 barak kontainer untuk para pekerja berjejer di satu sisi lokasi konstruksi. Itu adalah tempat para pekerja harian makan dan tidur. Di dalam dinding plat baja ini, 4 tempat tidur tingkat berdesakan dan 2 kipas angin berputar tanpa henti di tengah panasnya musim panas. Di barak ini, tinggal seorang pria bernama Asep Gunawan. Berusia 44 tahun, ia awalnya bekerja sebagai operator alat berat di sebuah tambang batu di desa Cikalongkulon, Cianjur, tetapi tiba-tiba berhenti pada November 2019 dan menghilang. Selama 4 tahun berikutnya, ia berkelana ke berbagai lokasi konstruksi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan kembali lagi ke Jawa Barat. Ia tidak pernah tinggal di satu tempat lebih dari 3 bulan. Di antara rekan-rekannya, Asep dikenal sebagai orang yang pendiam. Ia bekerja dalam diam selama jam kerja, dan di malam hari, setelah minum 1 atau 2 gelas minuman keras, ia akan langsung pergi tidur. Suatu malam di bulan Juli, di dalam kontainer, Asep dan 3 rekan kerjanya duduk melingkar di lantai, minum arak. Lauknya hanyalah cumi kering dan sebungkus kimchi yang dibeli dari minimarket. Botol pertama habis, lalu botol kedua, dan ketiga. Ketika botol keempat habis, tangan Asep berhenti. Ia meletakkan sendok yang dipegangnya di atas meja. Kepalanya perlahan menunduk. Ia tidak bergerak untuk beberapa saat dengan dagunya menempel di dada. Ketiga rekannya menatap Asep. Salah satu dari mereka menyikut orang di sebelahnya. Dan yang lain, sambil berpikir, dia mabuk dan mengantuk, mengisi gelasnya sendiri. Saat itulah, mulut Asep terbuka. Suaranya serak dan pecah. Ia berkata bahwa ia telah membunuh seseorang 4 tahun lalu, dan sejak itu ia tidak pernah bisa tidur nyenyak 1 malam pun. Rekan-rekannya saling berpandangan dan terkekeh. Wajah mereka seolah berkata, dia mabuk dan mengigau lagi. Tetapi orang ketiga, yang termuda, Dedi Mulyadi, tidak tertawa. Tangan Dedi, 29 tahun, berhenti di atas gelas arak yang dipegangnya. Itu karena Asep menambahkan 1 kata lagi. Cikalongkulon. Nama tempat itu keluar dari mulut Asep. Setelah mengatakan itu, Asep meletakkan kepalanya di atas meja dan tertidur. Suara dengkurannya memenuhi kontainer, dan 3 orang lainnya membereskan tempat itu dan naik ke tempat tidur masing-masing. Dedi juga berbaring di tempat tidur, tetapi ia tidak bisa tidur. Kata Cikalongkulon tidak bisa hilang dari benaknya. Lewat tengah malam, Dedi bangkit dari tempat tidurnya. Ia mengambil ponselnya dari saku jaket kerja yang tergantung di pagar tempat tidur tingkat, mengurangi kecerahan layar seminimal mungkin, dan mengetik di kolom pencarian, pembunuhan lansia Cikalongkulon. Artikel berita membanjiri layar. Oktober, seorang pria 60, An yang pindah ke desa, ditemukan tewas di depan kandang ayam di Cikalongkulon, Cianjur. Istri hilang, pelaku belum tertangkap. Dedi membuka artikel satu persatu. Semakin banyak ia membaca, ia merasakan hawa dingin di belakang lehernya, ucapan membunuh seseorang 4 tahun lalu dan nama tempat Cikalongkulon. Saat kedua hal itu bertemu, Dedi merasakan tangannya yang memegang ponsel menegang. Keesokan paginya, Dedi mengenakan pakaian kerjanya seperti biasa dan pergi ke lokasi. Asep juga naik ke alat beratnya dan mulai bekerja seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dedi tidak tahu apakah Asep ingat apa yang dikatakannya malam itu atau tidak. 1 hari berlalu, lalu 2 hari. Dedi tidak bisa memberitahu siapapun. Jika perkataan Asep benar, ia seharusnya memberitahu polisi. Tetapi tidak ada bukti yang pasti, dan ia tidak tahu apakah perkataan yang diucapkan saat mabuk itu benar-benar fakta. Jika ia melapor, dan ternyata itu hanya omong kosong, ia sendiri yang akan berada dalam kenjelitan. Dan jujur saja, ia takut. Jika orang yang tidur di barak yang sama dengannya benar-benar seorang pembunuh, mengetahui fakta itu sendiri bisa berbahaya. Pada malam hari keempat, Dedi keluar dari barak dan berdiri di samping pagar lokasi konstruksi. Ia mengeluarkan ponsel dari sakunya dan menelepon kakaknya, Rudi, yang tinggal di Bekasi. Rudi, 33 tahun. Begitu menerima telepon, langsung menyadari bahwa suara adiknya berbeda dari biasanya. Dedi menceritakan semua yang terjadi malam itu. Apa yang dikatakan Asep, nama tempat Cikalongkulon, hingga isi artikel berita yang ia cari di internet. Kakaknya, Rudi, terdiam lama. Lalu ia berkata, jika perkataan itu benar, Jiji Paunar, tidak melapor ke polisi itu sendiri adalah kejahatan bagimu. Setelah menutup telepon, Rudi mengirim pesan teks.
Isinya adalah rangkuman cara melaporkan ke polisi secara anonim yang ia cari di internet. Dedi membaca pesan itu berulang-ulang. Keesokan harinya, 28 Juli, Dedi keluar dari lokasi saat istirahat makan siang dan duduk di bangku di depan sebuah minimarket 2 blok dari lokasi konstruksi. Ia mengeluarkan ponsel dari sakunya dan menekan nomor telepon pengaduan Polres Karawang. Nada sambung berbunyi 3 kali sebelum telepon terhubung, dan di antara 3 nada sambung itu, Dedi 2 kali ragu-ragu apakah akan memutuskan panggilan. Pada nada sambung keempat, seseorang menjawab. Tanpa menyebutkan namanya, Dedi menyampaikan bahwa seorang rekan kerja yang tinggal bersamanya di barak kontainer konstruksi di Karawang telah membuat pernyataan yang mengindikasikan bahwa ia adalah pelaku pembunuhan yang terjadi di Cikalong, Kulon. Panggilan itu berlangsung sekitar 3 menit. Laporan ini diteruskan dari Polres Karawang ke Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum, Polda Jabar. Laporan itu secara resmi diterima pada 14 Agustus 2023 dan diletakkan di atas meja tim khusus kasus-kasus lama, Cold Case. Kepala tim adalah Kompol Heru Prasetyo, yang baru menjabat pada awal 2023. Setelah membaca isi laporan, Kompol Heru bangkit dari kursinya dan turun ke ruang arsip bawah tanah. Ia membuka laci ketiga dari lemari arsip baja dan mengeluarkan berkas kasus Budi Santoso dan Siti Aminah. Ia membentangkan seluruh berkas di atas meja kantornya. Satu dokumen yang terselip di bagian paling belakang berkas menarik perhatiannya. Laporan yang ditulis oleh profiler Ibtu Anissa Fitri 4 tahun lalu tetapi tidak diadopsi. Kompol Heru membaca laporan itu perlahan. Kejahatan terencana, pelaku orang dalam atau orang yang memiliki informasi dari dalam, kemungkinan manipulasi sengaja pada kerusakan serentak CCTV tidak bisa dikesampingkan. Kompol Heru meletakkan laporan itu di sisi kiri mejanya, dan ia meletakkan isi laporan dari Dedi di sisi kanan. Ia membaca kedua dokumen itu secara bergantian. Jika ini adalah kejahatan terencana seperti kesimpulan Ibtu Anissa, maka ceritanya menjadi bahwa seorang pekerja harian sendirian mengamati pola hidup korban selama berbulan-bulan, menonaktifkan CCTV, melakukan kejahatan tanpa jejak penyusupan, dan bahkan membuang jenazah. Itu bukanlah pekerjaan yang bisa dilakukan satu orang. Itu berarti ada orang lain di belakang yang merencanakan dan memerintahkannya. Kompol Heru menelepon Puslap 4. Ia menanyakan apakah sampel tanah seberat 3 gram yang diambil dari celah langit-langit kandang ayam 4 tahun lalu dan disimpan dalam wadah tertutup di gudang barang bukti masih ada. Ternyata masih ada. Kompol Heru meminta analisis ulang mendesak menggunakan peralatan analisis difraksi sinar X yang baru diperkenalkan tahun ini. Peralatan ini dapat membandingkan rasio komposisi mineral dalam tanah hingga tingkat 1/1000 ketebalan rambut. 2 minggu kemudian, laporan analisis tiba. Kompol Heru merobek amplop dan membaca hasilnya. Tanah dari langit-langit kandang sama sekali berbeda dengan tanah pertanian umum di sekitar Cikalong, Kulon, Cianjur. Itu adalah jenis tanah yang sama sekali berbeda dalam distribusi mineralnya. Hanya ada satu tempat yang cocok dengan tanah itu. Tanah kapur dari sebuah tambang batu yang berjarak 30 km dari Cikalong, Kulon. Tingkat kecocokan 99,7%. Pemilik tambang itu adalah Tirtayasa. Kompol Heru memeriksa catatan penerimaan surat permohonan di Polres Cianjur dan menemukan nama Putra Santoso. Ada catatan bahwa ia telah menyerahkan surat permohonan setiap bulan selama 3 tahun. Kompol Heru menghubungi Putra Santoso secara langsung. Ia ingin bertemu dan mendengar ceritanya. Putra datang membawa berkas tebal itu. Kompol Heru membalik-balik berkas itu halaman demi halaman. Riwayat transaksi keuangan, buku tanah, catatan transaksi properti, dan peta dengan lingkaran pena merah di atas denah lokasi PLTS Tirtayasa. Pandangan Kompol Heru berhenti di bagian paling belakang berkas. Nama dan nomor telepon Kang Juyung, mantan penduduk yang pindah ke Depok, tertulis di sana. Kompol Heru pergi langsung ke Depok untuk bertemu Kang Juyung. Kang Juyung menceritakan ingatannya pada musim panas 2019. Saat ia sedang bekerja di ladang, ia melihat kepala desa Tirtayasa berjalan bersama seorang pria asing di jalan setapak di belakang rumah pasangan Budi, sambil menunjuk ke sana-sini. Pria itu, yang berusia awal 40-an dan mengenakan pakaian kerja, sekitar 1 jengkal lebih pendek dari Tirtayasa, dan memiliki wajah yang belum pernah ia lihat di desa. Kompol Heru kembali ke kantor dan mencetak catatan BPJS Ketenagakerjaan Asep Gunawan.
Terdapat catatan bahwa ia bekerja sebagai operator alat berat di tambang milik Tirtayasa dari Maret hingga Oktober 2019. Ia tiba-tiba berhenti pada bulan November dan kemudian berkelana ke berbagai tempat di seluruh negeri. Deskripsi Kang Juyung tentang tinggi badan, usia, dan penampilan cocok dengan data diri Asep Gunawan. Transaksi keuangan juga dilacak. Antara Agustus dan Oktober 2019, tercatat uang tunai sebesar 500 juta rupiah masuk ke rekening bank atas nama Ibu Asep Gunawan dalam 4 kali transfer. Uang itu disetorkan melalui mesin ATM di bank-bank di Cikalong Kulon dan Kota Cianjur, yang keduanya merupakan cabang yang biasa digunakan Tirtayasa untuk bertransaksi. Malam itu, Kompol Heru berdiri di depan papan tulis putih di kantornya. Di sisi kiri papan, ia menulis Tirtayasa, dan di sisi kanan, Asep Gunawan. Ia menggambar satu panah di antara kedua nama itu. Di atas panah, ia menulis 3 hal: 500 juta rupiah, tanah tambang, kesaksian survei jalan setapak. Kompol Heru mengajukan laporan yang merekomendasikan dimulainya penyelidikan ulang dan penyelidikan internal terhadap Tirtayasa kepada atasannya. Kapolda Jabar membaca laporan itu dan memberikan persetujuan pada hari yang sama. Perintah turun untuk membentuk tim khusus rahasia yang melapor langsung kepada Direktur Reserse Kriminal Umum. Jam yang telah berhenti selama 4 tahun mulai bergerak lagi. Awal September 2023, sebuah ruang rapat kecil di ujung lantai 3 gedung di Treskrimum Polda Jabar ditetapkan sebagai ruang operasi rahasia. Kompol Heru mengumpulkan hanya 4 penyidik dari tim khusus ke dalam ruangan ini. Setelah menutup pintu, hal pertama yang ia lakukan adalah mengumpulkan ponsel pribadi kelima orang tersebut dan memasukkannya ke dalam loker yang terkunci. Selama periode operasi, komunikasi eksternal hanya diizinkan melalui telepon kantor. Ini karena target penyelidikan adalah anggota DPRD aktif. Jika satu baris informasi saja bocor, bukti bisa hilang. Tugas pertama adalah memastikan lokasi Asep Gunawan saat ini. 2 penyidik dari tim khusus berganti pakaian sipil dan mulai berkeliling lokasi konstruksi di sekitar Karawang. Mereka mempersempit radius berdasarkan tempat kerja terakhir yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan. Butuh waktu 2 minggu. Asep tinggal sendirian di sebuah kamar kontrakan semi-basement di pinggiran Sukabumi. Ia keluar pada pukul 06.30 pagi, berjalan ke lokasi pembangunan apartemen di dekatnya, kembali pada pukul 6 sore, makan malam dengan nasi kotak dari minimarket, dan mematikan lampu pada pukul 9 malam. Ia hampir tidak pernah keluar pada akhir pekan dan tidak ada yang mengunjunginya. Rabu, 17 September, pukul 6 pagi. Asep berganti pakaian kerja dan membuka pintu depan kontrakannya. Saat pintu terbuka, 2 penyidik berpakaian sipil melangkah maju dari kedua sisi koridor. Kaki Asep berhenti di ambang pintu. Salah satu penyidik menunjukkan lencananya dan meminta kesediaannya untuk ikut. Asep memandangi wajah kedua penyidik itu secara bergantian. Sekali, 2 kali. Setelah sekitar 10 detik, Asep menganggukkan kepalanya sekali. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia mengikuti para penyidik menuruni tangga. Ruang interogasi Polda Jabar. Sebuah ruangan tanpa jendela dengan 1 meja dan 3 kursi. Asep duduk di kursi seberang dan Kompol Heru duduk di seberangnya. Tidak ada apapun di atas meja. Kompol Heru bertanya, "Di mana Anda pada malam 16 Oktober 2019? Asep menggelengkan kepalanya. "Saya tidak ingat kejadian 4 tahun lalu. Kalau begitu, apakah Anda ingat apa yang Anda katakan saat minum dengan rekan kerja di barak pada bulan Juli tahun ini?" Mata Asep berkedip sekali. Ia menjawab, "Sepertinya saya mengigau karena mabuk. Hanya itu. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu." Asep hanya mengulangi kata-kata yang sama. Tidak ingat. Mengigau karena mabuk. Tidak tahu. Kompol Heru tidak mendesak. Selama 3 jam, ia hanya mengulangi pertanyaan yang sama dengan sedikit mengubah sudutnya. Ketika 3 jam berlalu, Kompol Heru membuka amplop dokumen yang diletakkan di samping meja. Yang pertama ia keluarkan adalah hasil analisis tanah dari Puslap 4. Isinya menyatakan bahwa tanah dari langit-langit kandang 99,7% cocok dengan tanah dari tambang milik Tirtayasa. Kompol Heru meletakkan kertas itu di tengah meja. Pandangan Asep jatuh ke atas kertas itu. Yang kedua, ia keluarkan adalah riwayat transaksi keuangan. Catatan setoran tunai 500 juta rupiah ke rekening atas nama Ibu Asep antara Agustus dan Oktober 2019. Fakta bahwa cabang penyetoran adalah bank di Cikalong Kulon dan Cianjur ditandai dengan stabilo.
Kompol Heru meletakkan kertas itu di samping yang pertama. Yang ketiga adalah catatan BPJS Ketenagakerjaan. Catatan bahwa Asep bekerja di tambang Tirtayasa dari Maret hingga Oktober 2019 dan mengundurkan diri pada November tepat setelah kejadian. Yang keempat adalah berita acara pemeriksaan, BAP, kesaksian Kang Juyung. Isinya tentang Tirtayasa yang berjalan di jalan setapak di belakang rumah pasangan Budi bersama seorang pria berusia awal 40-an dengan pakaian kerja pada musim panas 2019. Kompol Heru membentangkan keempat lembar kertas itu berjajar di atas meja dan meletakkan tangannya di atas lutut. Ia tidak mengatakan apa-apa. Wajah Asep berubah warna. Wajahnya yang memerah mulai pucat, dan kedua tangannya diletakkan di atas lutut. Ujung jarinya gemetar halus. Asep tidak lagi mengatakan tidak ingat. Sebaliknya, ia menatap keempat lembar kertas itu dengan mulut terkatup. 30 menit berlalu dalam keadaan seperti itu. Siang berlalu, sore berlalu, dan matahari terbenam. Ketika 12 jam telah berlalu sejak interogasi dimulai, Asep membuka mulutnya. Suaranya serak. Semua itu suruhan Pak Kades. Kompol Heru menganggukkan kepalanya sekali, tanpa mengubah posisinya. Asep melanjutkan. Kata-katanya terputus-putus, berhenti, lalu berlanjut lagi. Ia mengatakan menerima 500 juta rupiah tunai secara bertahap sebagai bayaran. Ia mengatakan telah mensurvei jalur masuk dan lokasi kejadian bersama Tirtayasa sebelumnya berjalan di sepanjang jalan setapak. Ia mengatakan masuk ke desa malam itu melalui jalan tanah di hutan dan melakukan kejahatan. Ia mengatakan mengubur jenazah Siti Aminah di sebuah lembah di lereng utara tambang. Kompol Heru menulis bab. Asep membaca bab dan menandatanganinya. Tangan Asep yang menandatangani berhenti lama di atas kertas sebelum bergerak perlahan. Bab selesai pada pukul 9 malam. Kompol Heru keluar dari ruang interogasi dan langsung pergi ke ruang operasi. Ia memeriksa 3 surat perintah penggeledahan dan penyitaan yang telah disiapkan sebelumnya dan memberikan instruksi kepada 4 penyidik tim khusus. Besok pagi pukul 7, masuk serentak. 3 target, rumah pribadi Tirtayasa, kantor bisnisnya, dan tambang. 18 September, pukul 7 pagi. 3 tim penyidik bergerak serentak. Dari rumah mewah Tirtayasa, harddisk komputer, dan 2 ponsel disita. Dari kantor bisnisnya, 6 kotak dokumen diangkut. Brankas di kantor tambang dibuka dengan surat perintah terpisah. Di dalam brankas, ditemukan setumpuk dokumen tebal. Itu adalah proposal bisnis yang disiapkan untuk menarik investasi dalam proyek PLTS, tebalnya lebih dari ratusan halaman. Seorang penyidik mulai membaliknya halaman demi halaman di tempat. Setelah membalik sekitar 50 halaman, sebuah lampiran muncul. Lampiran 4, item keempat, analisis risiko bisnis. Di dalamnya, terselip sebuah tabel. Di baris pertama tabel itu, tertulis, jika lahan pusat seluas 2.000 meter kuadrat di Cikalong Kulon tidak diperoleh, biaya relokasi gardu induk sebesar 3 miliar rupiah akan timbul. Akumulasi utang menjadi 12,4 miliar rupiah. Bisnis tidak dapat dilanjutkan. Di bawah baris itu, ada garis bawah merah. Tirtayasa ditangkap pagi itu saat dalam perjalanan ke kantor DPRD Kabupaten Cianjur. Selama di Borgol, Tirtayasa tidak mengatakan apa-apa. Ekspresinya juga tidak berubah. Begitu pula selama perjalanan di dalam mobil tahanan ke Polres Cianjur. Berita menyebar dalam waktu kurang dari setengah hari. Anggota DPRD Cianjur ditangkap atas dugaan pembunuhan pasangan pendatang. Media lokal melaporkannya lebih dulu, dan 2 jam kemudian, wajah Tirtayasa muncul di layar berita nasional. Di mesin pencari internet, kata-kata Cikalong Kulon, Tirtayasa, dan pembunuhan pasangan pendatang naik ke jajaran teratas pencarian real-time. Namun, 36 jam kemudian, situasinya berubah. Pada sore hari kedua setelah penangkapan, 2 mobil sedan hitam berhenti di depan gerbang utama Polres Cianjur. 3 pengacara dari sebuah firma hukum besar di Jakarta turun dari mobil. Orang yang membayar biaya pengacara ini adalah mitra bisnis Tirtayasa, Hartono Wijoyo. Biaya pengacara diambil dari rekening perusahaan konstruksi milik Hartono. Tim pengacara langsung pergi ke pengadilan. Mereka mengajukan permohonan penolakan surat perintah penahanan. Argumen utamanya ada 2. 1. Pengakuan Asep Gunawan adalah pengakuan palsu yang diinduksi oleh interogasi ruang tertutup yang berkepanjangan. 2. Kecocokan komposisi tanah dan kesaksian saksi mata hanyalah bukti tidak langsung, bukan bukti fisik langsung.
Hakim tunggal di Pengadilan Negeri Cianjur meninjau permohonan tersebut, dan ia membuat keputusan ditolak. Alasannya adalah bahwa bukti langsung terlalu bergantung pada pengakuan tersangka dan bukti keuangan yang menentukan untuk membuktikan pembayaran atas pembunuhan berencana hanya sebatas bukti setoran tunai tidak langsung. Tirtayasa dibebaskan hanya 48 jam setelah ditangkap. Saat itu, di depan gerbang utama Kejaksaan Negeri Cianjur. Putra Santoso duduk di bangku di samping gerbang. Ia telah duduk di sana sejak pagi, menunggu kabar baik. Ponselnya berdering. Itu Kompol Heru. Putra mengangkat telepon dan menempelkannya ke telinga. Selama mendengar suara Kompol Heru, ekspresi menghilang dari wajah Putra. Ia mencoba bangkit dari bangku sambil memegang telepon, tetapi lututnya tertekuk dan ia jatuh kembali. Telepon jatuh dari telinganya ke pahanya, tetapi Putra tidak mengambilnya. Pada saat yang sama, di gerbang utama Polres Cianjur, Tirtayasa berjalan keluar dari gerbang. Di sampingnya, seorang pengacara berdiri dan membacakan pernyataan kepada kamera. Isinya adalah bahwa ini adalah tuduhan yang tidak adil dan kebenaran pasti akan terungkap. Tirtayasa merapikan kerajasnya dan menatap lurus ke depan. Tidak ada saat di mana ekspresinya goyah. 2 hari kemudian, sebuah surat pernyataan dimuat di satu halaman surat kabar harian lokal. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh 7 tokoh masyarakat senior setempat. Hentikan perburuan penyihir. Kami mengutuk tindakan menuduh seorang tokoh yang berjasa bagi pembangunan daerah sebagai penjahat tanpa bukti. Orang yang mengorganisir surat pernyataan ini adalah Hartono Wijoyo. Ia mengumpulkan tanda tangan dalam 1 hari dengan mengerahkan asosiasi kontraktor konstruksi dan jaringan pengusaha lokal. Di dalam kejaksaan pun, suara terbelah. Jaksa penuntut menyampaikan pendapat resmi kepada Kompol Heru. Isinya adalah bahwa sulit untuk melanjutkan penuntutan jika tidak ada setidaknya satu bukti independen tambahan yang dapat menghubungkan Tirtayasa dengan tempat kejadian secara tidak langsung selain pengakuan Asep Gunawan. Kompol Heru meletakkan surat pemberitahuan penolakan penahanan di atas meja kantornya dan membuka kembali berkas kasus. Ia membutuhkan sesuatu selain mulut Asep. Sesuatu yang dapat membuktikan bahwa Asep berada di dalam kandang ayam malam itu, bahkan tanpa pengakuan Asep. Sesuatu seperti itu pasti masih ada di suatu tempat. Kompol Heru mulai membaca kembali berkas dari halaman pertama. Segera setelah Tirtayasa dibebaskan, Kompol Heru memberikan 2 instruksi serentak. 1. Mengirim 2 penyidik tim khusus ke lokasi kandang ayam di Cikalong Kulon untuk melakukan pengawasan 24 jam. Dan yang lainnya, menempatkan 2 orang sisanya di jalan masuk ke lereng utara tambang. Jika, seperti pengakuan Asep, jenazah Siti Aminah dikubur di lembah lereng, hal pertama yang akan dilakukan Tirtayasa setelah dibebaskan adalah menghilangkan jejak itu. Tim pengintai memarkir kendaraan mereka di semak-semak di atas bukit yang menghadap ke jalan masuk lereng dan memasang peralatan perekam malam hari. Siang hari mereka mengamati dengan teropong dan malam hari dengan kamera inframerah. Pada malam hari keempat setelah pembebasan, pukul 11 malam, lampu depan muncul di jalan masuk lereng. Sebuah truk pickup perlahan menaiki jalan tanah. Truk itu berhenti di tengah jalan masuk. Mesinnya tidak dimatikan dan berhenti selama 15 menit. Pintu pengemudi terbuka dan seseorang terlihat turun dan menyorotkan senter ke arah lembah. 15 menit kemudian, truk itu berbalik arah dan turun kembali. Tim pengintai memotret plat nomor truk itu. Wajah pengemudi juga tertangkap kamera malam. Setelah memeriksa plat nomornya, ternyata itu adalah kendaraan yang terdaftar atas nama perusahaan tambang Tirtayasa, dan pengemudinya adalah orang kepercayaan Tirtayasa yang bekerja sebagai mandor lapangan tambang. Kompol Heru menyimpan video dan foto ini di berkas terpisah. Satu lagi bukti tidak langsung bahwa Tirtayasa mengetahui lokasi penguburan jenazah telah diperoleh. Sementara itu, Tirtayasa, bahkan setelah dibebaskan, mempertahankan kehidupan sehari-harinya sambil menunda pengunduran dirinya dari jabatan anggota DPRD. Kepada media lokal, ia menyampaikan posisinya untuk tetap setia pada tugasnya sampai hasil investigasi keluar. Dari luar, ia tampak tenang, tetapi di belakang layar, ia sibuk bergerak. Mitra bisnisnya, Hartono Wijoyo, dan tim pengacara dari Jakarta bertemu terus-menerus di lokasi rahasia, dan setiap kali pertemuan berakhir, biaya makan dibayar dengan kartu kredit perusahaan Tirtayasa. Dan pada 3 Oktober, sebuah permohonan kunjungan pengacara diajukan untuk Asep Gunawan yang ditahan di rutan. Yang muncul di ruang kunjungan bukanlah pengacara negara yang selama ini menangani kasus Asep, itu adalah pengacara swasta dari Jakarta.
Setelah diperiksa kapan pengacara swasta ini ditunjuk, ternyata itu terjadi tepat setelah pengacara negara mengajukan surat pengunduran diri 2 hari sebelumnya. Ketika Kompol Heru bertanya kepada Asep berapa biaya penunjukan pengacara baru, Asep hanya menjawab bahwa ia meminjam dari seorang kenalan. Ia tidak mengatakan siapa kenalan itu. Pada 4 Oktober, sehari setelah kunjungan pengacara swasta, Asep Gunawan membuka mulutnya di ruang pemeriksaan kejaksaan. Namun kata-kata yang keluar adalah kebalikan dari yang diharapkan Kompol Heru. Ia mengatakan semua pernyataan sebelumnya adalah bohong. Ia mengatakan membuat cerita bohong karena penyidik terus-menerus mengarahkannya selama interogasi yang panjang. Ia mengatakan tidak pernah bertemu Tirtayasa dan tidak pernah menerima uang. Ia membalikkan seluruh kesaksiannya pada 17 September. Kompol Heru keluar dari ruang pemeriksaan dan berdiri di dekat jendela di ujung koridor. Ia menatap keluar jendela dan menarik napas dalam-dalam. Ini bukanlah hal yang tidak terduga. Sejak saat pengacara swasta diganti, ia tahu hal seperti ini bisa terjadi. Masalahnya adalah, tidak ada hal lain yang bisa mengikat Tirtayasa selain mulut Asep. Tim pengacara Tirtayasa segera bergerak. Mereka mengajukan surat pendapat kepada kejaksaan. Isinya adalah bahwa karena kredibilitas informan kunci telah sepenuhnya hilang, keputusan untuk tidak menuntut adalah hal yang pantas. Di dalam kejaksaan pun, muncul suara-suara keprihatinan. Ada pendapat bahwa jika menuntut hanya dengan pengakuan dan kemudian dibantah lagi di pengadilan, putusan tidak bersalah tidak akan bisa dihindari. Pada saat yang sama, sesuatu terjadi pada Dedi Mulyadi. Setelah pindah dari Karawang ke Jawa Barat dan mendapatkan nomor ponsel baru, ia menerima telepon. Nomor yang tidak dikenal. Ketika Dedi menjawab telepon, terdengar suara seorang pria. Hidup seseorang hancur karena mulutmu. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Pihak lain hanya mengatakan itu dan langsung memutuskan panggilan. Dedi segera melapor ke polisi. Setelah melacak nomor penelepon, ternyata itu adalah ponsel sekali pakai yang dibeli dengan uang tunai di minimarket. Tidak ada cara untuk melacak lebih jauh. Dedi hari itu juga mengajukan surat pengunduran diri dari tempat kerjanya. Ia mengganti nomor kontaknya, mengemasi barang-barangnya, dan pindah ke rumah kerabat di pinggiran kota. Tim investigasi mencoba menghubungi Dedi untuk mendapatkan kesaksian tambahan, tetapi semua teleponnya tidak aktif. Hubungan dengan satu-satunya informan terputus. Perhatian media juga dengan cepat memudar. Kasus-kasus baru memenuhi layar berita, dan kasus Cikalong Kulon menghilang dari daftar pencarian portal internet. Di komunitas online, muncul postingan dengan judul lagi-lagi, yang kaya bebas dari hukum. Komentar seperti apakah uang bisa membuat pembunuh bebas, mendominasi, dan tulisan-tulisan pesimis seperti apakah kasus ini juga akan terkubur begitu saja, mulai menyebar satu persatu. Putra Santoso, setelah mendengar berita tentang pencabutan pengakuan melalui berita, keesokan paginya pergi ke depan gerbang Kejaksaan Negeri Cianjur. Ia memegang sebuah poster. Di poster itu, tertulis dengan huruf hitam, "Selama 4 tahun, tidak ada yang menangkapnya. Sekarang baru tertangkap, apakah akan dilepaskan lagi?" Putra berdiri di tempat itu setiap pagi pukul 9 dan kembali pada pukul 6 sore. Lalu suatu sore, seseorang yang lewat mengeluarkan ponselnya dan merekam sosok Putra. Orang itu, yang memperkenalkan diri sebagai jurnalis warga, mengunggah video itu ke akun media sosialnya. Dalam 24 jam, jumlah penontonnya melebihi 870.000. 2 program acara berita dari stasiun TV besar mengirim permintaan liputan untuk membahas kembali kasus ini dan kasus Cikalong Kulon kembali menjadi perbincangan orang. Sementara itu, Kompol Heru sedang melakukan hal lain. Alih-alih membalikkan pencabutan pengakuan Asep, ia sepenuhnya mengubah arah untuk mencari bukti yang tidak memerlukan perkataan Asep. Ia memberikan instruksi kepada keempat anggota tim khusus. Baca kembali catatan investigasi awal dari 4 tahun lalu dari awal hingga akhir. Jangan lewatkan satu foto pun, satu baris memo pun, periksa semuanya. Para penyidik mengeluarkan berkas dari lemari arsip dan mulai membaliknya halaman demi halaman. Ibda Ika, yang termuda di tim khusus, mengambil bagian laporan identifikasi. Ika, 31 tahun, membaca laporan baris demi baris, dan jarinya berhenti di satu titik. Satu baris memo yang tertulis di samping foto lantai dalam kandang ayam. Pecahan barang rumah tangga, tidak terkait kasus, tidak perlu disita sebagai bukti. Itu yang ditulis oleh Bribda Cahyo dari tim identifikasi. Ika melihat foto itu lebih dekat.
Foto 7 keping pecahan tatakan obat nyamuk bakar keramik yang berserakan di lantai kandang. Ika memeriksa daftar penyimpanan barang bukti. Pecahan ini tidak pernah disita. Tidak ada catatan masuk ke gudang penyimpanan. Itu berarti ada kemungkinan pecahan itu masih ada di lokasi yang sama seperti yang difoto 4 tahun lalu. Ika melapor kepada Kompol Heru. Begitu mendengar laporan itu, Kompol Heru bangkit dari kursinya. Ia mengambil kunci mobilnya dan meninggalkan kantor. Keesokan paginya pukul 6, Kompol Heru tiba di Cikalong Kulon. Rumah pasangan itu masih dalam keadaan yang sama, tak terawat selama 4 tahun. Gulma di halaman tingginya melebihi pinggang, dan kandang ayam dengan setengah atapnya runtuh, puing-puing seng dan kasau kayu menumpuk di lantai. Di atasnya, lapisan tebal daun-daun kering dan tanah yang terkumpul selama 4 tahun. Kompol Heru mengeluarkan sepasang sarung tangan lateks dan kantong plastik dari bagasi mobilnya. Ia menampilkan foto lantai kandang yang diambil selama investigasi awal di layar ponselnya dan menentukan koordinat berdasarkan lokasi pecahan di foto. Sekitar 2 meter dari dinding dalam kandang, sekitar 3 meter dari pintu masuk. Kompol Heru mulai membersihkan puing-puing di tempat itu. Ia mengangkat potongan-potongan seng yang runtuh satu persatu dan memindahkannya ke samping. Ia mendorong kasau kayu yang tertindih di bawahnya dengan kedua tangannya. Ia membersihkan daun-daun kering dan tanah yang tertindih di bawah kasau dengan tangan kosong, segenggam demi segenggam. Meskipun tanah menempel di sarung tangannya dan masuk ke bawah kukunya, ia tidak berhenti. 30 menit berlalu, lalu 1 jam. Ketika 1,5 jam telah berlalu, sesuatu yang keras menyentuh ujung jari Kompol Heru. Saat ia dengan hati-hati membersihkan tanah, permukaan keramik putih muncul, pecahan pertama. Karena tertindih di bawah atap seng yang runtuh, ia tidak terkena sinar matahari langsung dan juga tidak terkena hujan langsung. Selama 4 tahun, puing-puing atap telah berfungsi sebagai semacam penutup. Kompol Heru dengan hati-hati mengambil pecahan pertama dengan tangan bersarung tangan lateks dan memasukkannya ke dalam kantong plastik. Ia kembali membersihkan tanah di sekitarnya sedikit demi sedikit. Pecahan kedua muncul, dan 20 menit kemudian, pecahan ketiga muncul. Ketiga pecahan itu semuanya ditemukan di bawah seng. Kompol Heru memasukkan ketiga pecahan itu ke dalam kantong terpisah dan menyegelnya. Di luar kantong, ia menulis tanggal, waktu, dan lokasi penemuan. Lutut Kompol Heru, yang berlutut di lantai semen, masih berbekas tanah. Kompol Heru masuk ke mobil dan langsung menuju Bandung, ke Laboratorium Analisis DNA Puslap for Polri. Setibanya di sana, ia meletakkan 3 kantong bukti di meja resepsionis. Kompol Heru bertanya langsung kepada analis, bisakah DNA diekstraksi dari permukaan pecahan ini? Ia menjelaskan bahwa meskipun telah terpapar di luar ruangan selama 4 tahun, pecahan itu tertindih di bawah atap seng, sehingga terhindar dari hujan dan sinar matahari langsung. Analis memeriksa pecahan itu dan menjawab bahwa meskipun tidak bisa dipastikan, ada kemungkinan jika menggunakan teknik sequencing generasi berikutnya. Kompol Heru meminta analisis mendesak dan meninggalkan laboratorium. Di tempat parkir Puslap 4, setelah masuk ke mobil, Kompol Heru menatap sejenak tanda terima bukti yang tersegel di kursi penumpang. Sebelum menyalakan mesin, ia meletakkan kedua tangannya di atas setir dan diam sejenak. Jika ketiga pecahan ini gagal, tidak ada kartu lain yang tersisa. Kompol Heru perlahan menyalakan mesin dan meninggalkan tempat parkir. 3 hari berlalu setelah menyerahkan pecahan itu ke Puslap 4. Selama 3 hari itu, Kompol Heru menjalani rutinitas hariannya seperti biasa, bolak-balik antara kantor dan rumah, tetapi ia melewatkan makan siang selama 2 hari dan cangkir kopi di mejanya selalu dingin. Para penyidik tim khusus juga tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu hasil analisis. Hanya tim pengintai di lereng yang bergantian menjaga pos mereka. Pada pagi hari keempat, telepon kantor Kompol Heru berdering dari Laboratorium Analisis DNA Puslap 4. Kompol Heru mengangkat gagang telepon dan panggilan itu tidak berlangsung lebih dari 4 menit. Setelah meletakkan gagang telepon, Kompol Heru bangkit dari tempat duduknya dan berjalan ke ruang operasi. Langkahnya lebih cepat dari biasanya. Laporan analisis asli tiba melalui pos sore itu. Kompol Heru merobek amplop dan membaca hasilnya. Dari 3 pecahan keramik, sel epitel terdeteksi di permukaan pecahan terbesar. Penjelasan tambahan dari analis terlampir di bagian bawah laporan. Permukaan non-pori dari glasir keramik memberikan efek penghalang parsial sel dari lingkungan eksternal, dan atap seng yang runtuh secara tambahan menghalangi sinar UV dan curah hujan langsung, sehingga degradasi DNA diperkirakan sangat tertunda. Sederhananya,
Sel-sel itu terjebak di celah-celah lapisan glasir halus keramik dan terlestarikan seolah-olah tersegel di bawah puing-puing atap. Setelah menerapkan teknik sequencing generasi berikutnya, profil DNA yang diekstraksi memiliki target yang cocok sempurna di semua 16 titik perbandingan, yaitu Asep Gunawan yang ditahan di rutan. Makna dari hasil ini sederhana. Asep Gunawan berada di dalam kandang ayam malam itu. Apapun yang dikatakan Asep, apakah ia mencabut pengakuannya atau mengganti pengacaranya 100 kali, sel-sel yang tertinggal di pecahan keramik membuktikan fakta itu. Bukan mulut Asep, tetapi potongan yang terlepas dari tubuh Asep yang berbicara. Kompol Heru meletakkan laporan analisis di atas mejanya dan langsung melanjutkan ke pekerjaan berikutnya. Memulihkan data dashboard kamera dari kendaraan yang dikendarai Asep pada tahun 2019. Mobil Asep adalah truk pickup Mitsubishi L300 tahun 2012. Asep sebelumnya mengatakan dalam interogasi bahwa ia telah melepas dan membuang dashboard kamera itu segera setelah kejadian. Kompol Heru meminta bantuan tim analisis digital Polda Jabar. Ia meminta untuk memeriksa apakah ada kemungkinan data masih ada di suatu tempat, bahkan tanpa unit dashboard kamera itu sendiri. Tim analisis digital menghubungi produsen dashboard kamera. Mereka melacak nomor seri produk dan satu fakta terungkap. Truk itu adalah mobil bekas yang dibeli Asep pada tahun 2018. Pemilik sebelumnya adalah seseorang yang menggunakan truk itu untuk bisnis, dan saat mengoperasikan mobil, ia telah memasang dashboard kamera dengan fungsi sinkronisasi cloud otomatis. Itu adalah layanan di mana dengan membayar biaya bulanan, video yang direkam oleh dashboard kamera, dan catatan pergerakan GPS secara otomatis diunggah ke server produsen. Namun, pemilik sebelumnya tidak membatalkan layanan ini saat menjual mobil. Akun atas nama pemilik sebelumnya masih aktif. Asep telah melepas dan membuang perangkat dashboard kamera itu sendiri, tetapi ia tidak dapat menyentuh data yang telah diunggah perangkat itu ke server selama ini. Ia mungkin bahkan tidak tahu layanan itu ada. Data untuk bulan Oktober 2019 masih tersimpan utuh di server produsen. Tim analisis digital mengekstrak log GPS dan klip video untuk periode tersebut dari server. Mereka membuka data untuk tanggal 16 Oktober. Pukul 22:11, truk mulai bergerak. Koordinat GPS mulai tercatat. Truk itu masuk ke jalan yang bukan jalan umum. Itu adalah jalan tanah di hutan di belakang desa Cikalong Kulon. Itu adalah jalan tanah sempit yang melintasi gunung, bukan 3 jalan utama yang masuk ke desa. Jalan ini adalah satu-satunya rute yang dapat menghindari jangkauan rekaman ketiga CCTV yang dipasang di pintu masuk desa. Untuk mengemudi di jalan pegunungan sempit ini di tengah malam, hanya dengan satu lampu depan, seseorang harus mengetahui jalan ini sebelumnya. Pukul 22:53. Truk berhenti di suatu titik di belakang desa. Lampu depan dimatikan. Pukul 01:24 dini hari. Lampu depan menyala kembali di titik yang sama. Truk mulai kembali ke jalan yang sama. Ia melintasi jalan tanah, melewati gunung, dan keluar dari Cikalong Kulon. Kamera depan dashboard kamera dengan jelas merekam jalan setapak di hutan pinus yang diterangi oleh lampu depan. Kelokan dan kemiringan jalan tanah yang sempit, bahkan gerakan pohon-pohon di kedua sisi jalan, semuanya terekam. Kecepatan rekaman, waktu berhenti, dan saat lampu depan dimatikan dan dinyalakan dalam video tersebut cocok persis dengan catatan di log GPS. Ini berarti data tersebut adalah asli yang direkam secara real-time, bukan dimanipulasi kemudian. Laporan analisis DNA dan data pemulihan GPS, dashboard kamera, dua bukti ini diletakkan berdampingan di meja Kompol Heru. Satu membuktikan bahwa tubuh Asep berada di dalam kandang, dan yang lain membuktikan bahwa mobil Asep masuk dan keluar dari desa malam itu. Sekeras apapun Asep bungkam, kedua hal ini ada terlepas dari kehendak Asep. Kompol Heru mengajukan permohonan kunjungan ke rutan. Keesokan paginya, di ruang kunjungan rutan, Kompol Heru berhadapan dengan Asep yang duduk di seberang meja. Lingkaran hitam di bawah mata Asep tampak dalam. Kompol Heru mengeluarkan 2 lembar kertas dari amplop dokumen dan meletakkannya berdampingan di atas meja. Di sebelah kiri, laporan analisis DNA, di sebelah kanan, peta dengan jejak GPS yang ditandai. Pandangan Asep jatuh ke kertas kiri, lalu beralih ke kanan, kembali lagi ke kiri, lalu ke kanan lagi. Mulutnya tidak terbuka. 10 menit berlalu, 20 menit berlalu, 30 menit berlalu, 40 menit berlalu. Di dalam ruang kunjungan, hanya ada suara rendah dari sistem ventilasi yang berputar. Ketika 45 menit telah berlalu,
Kepala Asep perlahan menunduk. Suara keluar saat dagunya menyentuh dada. Kata-kata yang serak, terputus-putus, lalu berlanjut lagi. Ia mengatakan semuanya direncanakan oleh kepala desa. Jalan tanah itu juga ditunjukkan oleh kepala desa. Mematikan CCTV sebelumnya juga atas perintah Tirtayasa. Ia pertama kali bertemu dan mendengar cerita pada Juni 2019. Berlatih menghafal jalan dengan berjalan di sepanjang jalan setapak bersama-sama selama musim panas, dan menerima uang tunai dalam beberapa kali cicilan ke rekening ibunya. Ia mengatakan mengubur jenazah Siti Aminah di samping pohon mati di ketinggian 340 meter di lembah lereng utara Tambang. Kesaksian kali ini berisi hal-hal yang tidak ia katakan saat pengakuan pertama. Tanggal dan tempat perencanaan dimulai, cara spesifik menerima uang tunai, jumlah dan tanggal survei pendahuluan. Kompol Heru mencatat setiap kata dalam bab tanpa melewatkan satu pun. Setelah mendapatkan kesaksian ulang Asep, Kompol Heru segera melanjutkan ke langkah berikutnya. Memastikan kembali apakah benar-benar ada sambaran petir pada 15 Oktober sebelum kejadian. Ia meminta PT PLN, Persero, untuk menganalisis kondisi kontak pemutus sirkuit di kotak distribusi CCTV pada saat itu. Hasil analisis keluar, tidak ada jejak arus lebih akibat sambaran petir pada kontak pemutus sirkuit. Sebaliknya, yang ditemukan adalah jejak pemutusan paksa kontak oleh kekuatan fisik dari luar. Sederhananya, seseorang mematikan pemutus sirkuit dengan tangan. Ada satu hal lagi. Jaringan pemantau petir BMKG diperluas pada tahun 2021 dan stasiun pemantau baru dipasang dalam radius 5 km dari Cikalong Kulon. Data dari stasiun ini dapat dikalibrasi mundur hingga Oktober 2019. Hasil kalibrasi menunjukkan bahwa pada 15 Oktober 2019, tidak ada satupun sambaran petir yang tercatat di sekitar Cikalong Kulon. Laporan kerusakan akibat petir yang ditulis oleh Agus Salim adalah bohong sejak awal. Kompol Heru segera memanggil Agus Salim. Agus Salim, 55 tahun. Pegawai administrasi kantor Kecamatan Cikalong Kulon, duduk di kursi interogasi. Awalnya ia bersikeras bahwa itu adalah sambaran petir. Sama seperti laporan yang ia tulis 4 tahun lalu. Kompol Heru meletakkan 2 lembar kertas di atas meja. Di sebelah kiri, laporan analisis korsleting dari PLN. Di sebelah kanan, data kalibrasi mundur dari BMKG. Di kertas kiri tertulis, tidak ada jejak petir, terkonfirmasi jejak pemutusan paksa fisik. Dan di kertas kanan tertulis 15 Oktober 2019, jumlah kejadian petir di sekitar Cikalong Kulon. 0. Wajah Agus Salim pucat. Ia membuka mulutnya, lalu menutupnya lagi, dan tangannya mulai gemetar di atas lutut. Kompol Heru menunggu dalam diam. Setengah jam berlalu, Agus Salim membuka mulutnya. Ia mengatakan telah menerima 20 juta rupiah tunai dari kepala desa dan secara pribadi mematikan pemutus sirkuit di kotak distribusi pada sore hari 15 Oktober. Dan ia menulis laporan palsu tentang kerusakan akibat petir di kantor kecamatan. Tidak berhenti di situ. Agus Salim mengatakan satu hal lagi, bahwa dialah yang melakukan panggilan ancaman ke Deddy Mulyadi dengan ponsel sekali pakai. Ia mengatakan melakukan panggilan itu atas perintah Tirtayasa setelah membeli kartu SIM prabayar. Isi panggilannya juga sesuai dengan yang didiktekan Tirtayasa. Kompol Heru menyelesaikan BAP dan kembali ke kantornya. Ia merangkum daftar bukti di atas mejanya. DNA Asep Gunawan yang diekstraksi dari pecahan tatakan obat nyamuk bakar, jejak GPS, dan video yang tersisa di cloud dashboard kamera. Kecocokan komposisi tanah dari kandang dan tambang. Catatan tidak adanya petir dari data kalibrasi mundur BMKG. Analisis manipulasi fisik pemutus sirkuit dari PLN. Kesaksian ulang Asep Gunawan. Pengakuan Agus Salim dan pengakuan panggilan ancaman. Kesaksian saksi mata survei jalan setapak dari Kang Juyung. Catatan pengawasan di jalan masuk lereng. Kompol Heru menyerahkan daftar ini bersama dengan seluruh dokumen bukti ke kejaksaan. Ia juga mengirim surat resmi yang meminta penerbitan kembali surat perintah penahanan. 2 November 2023, Kejaksaan kembali mengajukan surat perintah penahanan terhadap Tirtayasa atas tuduhan menyuruh melakukan pembunuhan, menyuruh membuang jenazah, dan menyuruh menghilangkan barang bukti. Kali ini, pengadilan langsung mengeluarkan surat perintah pagi-pagi keesokan harinya. Tirtayasa sedang bersiap-siap untuk berangkat kerja di ruang tamunya. Ia mengenakan jas dan berdiri di depan cermin,
mengikat dasi. Tangannya yang sedang mengencangkan simpul dasi berhenti saat bel pintu berbunyi. Tirtayasa membuka pintu depan. 6 penyidik berdiri di koridor di luar. Penyidik yang paling depan menunjukkan surat perintah. Tangan Tirtayasa diborgol. Saat itu, lutut Tirtayasa tertekuk ke depan dan ia terduduk di lantai pintu masuk. Debu dari ubin menempel di lutut jas mahalnya. 2 penyidik memegang kedua lengannya dan membantunya berdiri. Tirtayasa tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun saat berdiri. Saat berjalan ke mobil tahanan, pandangan Tirtayasa sekali beralih ke samping. Di seberang jalan di depan rumahnya, jauh di arah desa, panel-panel surya berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Tirtayasa menatap ke arah itu selama sekitar 2 detik. Pintu mobil tahanan terbuka, Tirtayasa masuk ke dalam, dan pintu ditutup. Malam itu, Kompol Heru memimpin seluruh tim khusus menuju lereng utara tambang. Setelah matahari terbenam, di belakang iring-iringan kendaraan yang menaiki jalan pegunungan, sebuah ekskavator mengikuti dengan kecepatan rendah. Ketika mereka tiba di ketinggian 340 meter, waktu sudah menunjukkan lewat pukul 9 malam. 4 lampu kerja yang dipasang di atas ekskavator menyala. Cahaya putih menerangi dasar lembah dalam kegelapan. Lokasi yang disebutkan Asep, di samping pohon mati. Bucket ekskavator mulai menggali tanah. 1 sekop, 2 sekop. Tanah menumpuk di samping. Ketika sudah turun sekitar 1 meter dari permukaan, seorang penyidik mengangkat tangannya untuk menghentikan ekskavator. Dari situ, harus digali dengan tangan manusia. 3 penyidik turun ke dalam lubang dengan membawa sekop dan kuas. Di bawah cahaya lampu kerja, mereka membersihkan tanah lapis demi lapis. Ditemukan di kedalaman 1,2 meter. Siti Aminah, yang telah terkubur di tanah ini selama 4 tahun. Kompol Heru berdiri di tepi lubang dan menatap ke bawah. Cahaya putih, lampu kerja menerangi apa yang muncul dari dalam tanah. Kompol Heru tidak memalingkan muka. Ia mengangkat radio dan meminta tim forensik Puslap 4 untuk datang ke lokasi. Beberapa hari kemudian, hasil autopsi keluar. Arah dan kekuatan gaya yang diberikan pada kepala dan leher Siti Aminah, serta perkiraan bentuk alat yang digunakan, sama dengan catatan luka suaminya, Budi Santoso. Alat yang sama, cara yang sama, malam yang sama, kedua orang itu kehilangan nyawa. Siti Aminah, yang tidak dapat ditemukan siapapun selama 4 tahun, telah kembali. Dari kegelapan malam, di bawah cahaya lampu ekskavator, dari kedalaman 1,2 meter tanah, ia kembali. Musim semi 2024. Ruang sidang utama Pengadilan Negeri Bandung. Persidangan selama 6 bulan berlanjut. Tim pengacara Tirtayasa mengulangi strategi yang sama di setiap sidang. Argumen mereka adalah bahwa karena pengakuan Asep Gunawan pernah dicabut sekali, kredibilitasnya tidak ada. DNA yang diekstraksi dari pecahan tatakan, obat nyamuk bakar juga dipermasalahkan. Logika mereka adalah bahwa karena pecahan yang telah tergeletak di luar ruangan selama 4 tahun disita secara pribadi oleh penyidik tanpa prosedur penyitaan barang bukti yang resmi, ada cacat dalam kekuatan pembuktiannya. Setiap kali sidang diadakan, tim pengacara mengajukan surat pendapat yang tebal dan ruang sidang dipenuhi dengan istilah hukum dan perdebatan prosedural. Namun, pandangan majelis hakim tertuju pada hal lain, hal-hal di luar pengakuan. Jejak GPS yang tersisa di cloud dashboard kamera menunjukkan menit demi menit bahwa truk Asep masuk ke jalan hutan pada pukul 22.11 malam itu dan keluar pada pukul 01.24 dini hari. Laporan analisis dari PLN membuktikan bahwa pemutus sirkuit di kotak distribusi CCTV diputuskan oleh kekuatan fisik, bukan oleh sambaran petir. Data kalibrasi mundur dari BMKG menunjukkan dengan angka bahwa tidak ada satupun sambaran petir di Cikalongkulon 2 hari sebelum kejadian. Dan tanah dari langit-langit kandang 99,7% cocok dengan tanah dari tambang milik Tirtayasa. Keempat hal ini adalah hal-hal yang tidak akan berubah, apapun yang dikatakan Asep. Bukan mulut manusia, tetapi tanah, keramik, server, dan pemutus sirkuit yang berbicara. Majelis hakim meninjau argumen tim pengacara satu persatu dan menolaknya satu persatu. Sidang pembacaan putusan akhir tiba. Kursi penonton di ruang sidang utama penuh sesak. Ketua majelis hakim mulai membacakan putusan. Terdakwa Tirtayasa telah menyuruh untuk merenggut nyawa 2 pensiunan yang baik hati, pemilik tanah, untuk mengamankan lahan inti untuk proyek PLTS yang ia promosikan. Kejahatan ini direncanakan setidaknya beberapa bulan sebelumnya, sangat cermat dan terencana,
seperti memandu langsung jalur masuk pelaku, menonaktifkan kamera pengawas desa sebelumnya, dan menciptakan alibi untuk dirinya sendiri di lokasi yang berjarak 40 km. Ketua majelis berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Lebih jauh lagi, terdakwa menyalahgunakan kepercayaan sebagai dermawan yang membantu kepindahan pasangan korban ke desa untuk menutupi kejahatannya. Ia melayat di pemakaman korban, menepuk punggung keluarga yang berduka, dan bahkan secara pribadi menyelenggarakan acara peringatan 1 tahun dan membacakan pidato kenangan di depan penduduk. Tindakan-tindakan ini melampaui sekadar penutupan. Ini adalah tindakan yang sangat tidak bermoral, yang mengabaikan kewajiban kemanusiaan dengan memerankan orang baik di depan keluarga korban. Selain itu, ia secara sistematis menghalangi penyelidikan dengan menggunakan posisi politik dan kekayaannya untuk membuat pelaku mencabut pengakuannya dan mengancam informan. Dengan mempertimbangkan semua hal di atas, kejahatan terdakwa sangatlah berat. Ketua Majelis Hakim menjatuhkan vonis. Penjara seumur hidup. Pelaku eksekusi, Asep Gunawan, divonis 25 tahun penjara. Agus Salim, yang memanipulasi CCTV dan mengancam informan, divonis 5 tahun penjara. Kepala Putra Santoso, yang duduk di barisan paling depan kursi penonton, tertunduk tanpa suara. Kedua tangannya berada di atas lutut dan bahunya bergetar halus. Putri Santoso, yang duduk di sebelahnya, menutup mulutnya dengan kedua tangan. Suara yang tidak bisa ditahan keluar dari sela-sela jarinya. 5 tahun, sesuatu yang tidak pernah bisa meledak selama 5 tahun. Meledak di dalam ruang sidang. Di kursi di belakang kakak beradik itu, duduk Ibu Ratna. Ia meletakkan tasnya di atas lutut dan memejamkan mata. Di dalam tasnya ada surat yang diberikan Siti Aminah 5 tahun lalu. Tirtayasa mengajukan banding. Pengadilan banding juga mempertahankan putusan pengadilan tingkat pertama. Vonis penjara seumur hidup dikuatkan. Nama yang pernah menjadi kepala desa, penerima penghargaan gubernur, penyelenggara acara peringatan, anggota DPRD Kabupaten Cianjur, berubah menjadi nomor di buku catatan narapidana penjara. Mitra bisnis Tirtayasa, Hartono Wijoyo, juga tidak luput dari penyelidikan terpisah yang berjalan bersamaan dengan persidangan. Pembayaran biaya pengacara dengan uang perusahaannya sendiri terbukti sebagai membantu menghilangkan barang bukti dan penyaluran dana proyek PLTS yang disamarkan sebagai kontrak subkontraktor terbukti sebagai penggelapan dalam jabatan. Ia divonis 4 tahun penjara dan denda 12 miliar rupiah. Perusahaan konstruksi yang dijalankan Hartono dicabut haknya untuk mengikuti lelang publik selama 5 tahun dan secara praktis tutup. Setelah persidangan selesai, Kompol Heru menerima permintaan wawancara dari sebuah program acara berita TV. Duduk di depan kamera, Kompol Heru berkata, pemicu dibukanya kembali kasus ini bukanlah sesuatu yang istimewa. Sebuah pecahan tatakan obat nyamuk bakar yang terbuang di lantai kandang selama 4 tahun yang telah bertahan. Kompol Heru menambahkan satu hal lagi. Mengenai keputusan untuk tidak menyita pecahan itu sebagai bukti selama investigasi awal, perlu ada tinjauan di tingkat organisasi untuk pencegahan terulangnya kembali. Bribda Cahyo, petugas identifikasi yang lalai dalam pengambilan bukti pecahan itu 4 tahun lalu, setelah kasus ini ditutup, harus menghadapi kembali satu baris yang pernah ia tulis. Pecahan barang rumah tangga tidak terkait kasus. Ia menyadari bahwa satu baris itu telah menciptakan waktu selama 4 tahun. Bribda Cahyo kemudian ditugaskan untuk memberikan presentasi kasus dalam pelatihan identifikasi Polda Jabar, menjelaskan prinsip penyitaan seluruh barang temuan di TKP. Pemerintah Kabupaten Cianjur mencabut seluruh izin proyek PLTS yang dipromosikan Tirtayasa, lahan pertanian seluas 2.000 meter persegi milik pasangan Budi. Setelah melalui proses hukum, kembali ke ahli waris, kakak beradik itu. Musim panas berlalu, musim gugur tiba. Putra dan Putri Santoso, setelah pertimbangan panjang, membuat satu keputusan. Mereka memutuskan untuk memakamkan jenazah ibu mereka di samping ayah mereka. Menyatukan kembali 2 orang yang telah terpisah selama 4 tahun. Pemakaman bersama dilakukan sehari setelah hujan musim gugur reda. Di belakang desa Cikalong Kulon, tidak jauh dari tempat pasangan itu pertama kali menanam pohon mangga. Di depan makam kembar, putra dan putri berdiri berdampingan. Putri mengeluarkan selembar kertas terlipat dari tasnya. Surat yang diberikan ibunya kepada Ibu Ratna 5 tahun lalu. Ibu Ratna telah memberikan surat itu kepada Putri. Putri membentangkan surat itu di depan makam. Ia menindih kedua sisinya dengan batu kecil agar tidak tertiup angin. Kalimat menua dengan tenang bersama suami sambil menggarap kebun di pedesaan terlihat di bawah sinar matahari musim gugur.
Di ujung timur lahan di samping makam, sebuah tugu peringatan kecil dari granit didirikan. Di bagian depan batu nisan, terukir nama dan tahun lahir serta wafat pasangan itu. Dan di bawahnya, ada satu baris tulisan, "Di sini, tempat mereka bermimpi." Beberapa hari kemudian, di terminal bus antar kota Karawang. Sekitar pukul 3 sore, sebuah bus dari arah Jakarta tiba dan Dedi Mulyadi turun dari bus. Ia baru bisa kembali setelah persidangan selesai. Di depan pintu keluar terminal, seseorang sudah berdiri menunggu. Kakaknya, Rudi, yang datang dari Bekasi. Kakak beradik yang bertemu kembali setelah 6 bulan itu berdiri diam di depan pintu keluar untuk waktu yang lama. Rudi berbalik lebih dulu, dan Dedi berdiri berdampingan di sampingnya. Keduanya berjalan keluar dari terminal. Beberapa hari kemudian, Dedi bertemu dengan Putra Santoso. Dedi berkata, "Sebelum menelepon, saya ragu-ragu selama 3 hari. 3 hari itu adalah yang terpanjang dalam hidup saya." Putra tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, ia membungkukkan badannya dalam-dalam di depan Dedi dan memegang tangan Dedi dengan kedua tangannya. Ia berada dalam posisi itu untuk waktu yang lama. Kabar juga datang dari Panti Jompo. Seorang perawat membacakan artikel berita untuk Pak Karta yang terbaring lumpuh sebagian. Judulnya adalah "Pelaku Pembunuhan Pasangan di Cikalongkulon divonis seumur hidup." Pak Karta tidak bisa berbicara. Ketika artikel selesai dibacakan, tangan kiri Pak Karta bergerak. Ia mengetuk pagar tempat tidur 2 kali. Perawat menulis di catatannya, ekspresi kehendak terkuat sejak dirawat. Profiler Ibtu Anissa Fitri, setelah persidangan selesai, mengeluarkan sebuah USB dari laci mejanya. Di dalamnya ada salinan asli laporannya yang diabaikan 4 tahun lalu. Ibtu Anissa memasukkan USB ini ke dalam kotak penyimpanan resmi tim khusus kasus lama. Dan ia membuka berkas kasus misteri berikutnya yang ada di mejanya. Musim gugur 2024, di belakang desa Cikalongkulon, di lokasi bekas rumah pasangan Budi, di tempat yang tak berpenghuni itu, bunga kosmos bermekaran. Tidak ada yang tahu siapa yang menabur benihnya. Sinar matahari sore turun miring ke atas lantai tempat kandang yang runtuh pernah berdiri. Di depan tugu peringatan, sebuah pot kecil bunga krisan diletakkan, Ibu Ratna yang telah berkunjung. Sebuah sel seukuran ujung jari yang tersisa di celah lapisan glasir keramik yang pecah. Sebaris koordinat GPS yang tertidur di akun cloud yang tidak dibatalkan oleh pemilik sebelumnya. Catatan petir yang tidak dapat dikonfirmasi karena tidak adanya stasiun pemantau, yang hidup kembali berkat stasiun pemantau baru yang didirikan beberapa tahun kemudian. Sepatah kata yang bocor di atas gelas arak di sebuah barak kontainer lokasi konstruksi saat fajar. Keputusan seorang pemuda berusia 29 tahun yang, setelah mendengar sepatah kata itu, gelisah selama 3 malam dan menelepon kakaknya di Bekasi. Hal-hal inilah yang menembus waktu 4 tahun dan membuka pintu kebenaran. Pada akhirnya, setelah 4 tahun yang panjang, kebenaran muncul ke dunia. Harapan kedua orang yang telah mengajar anak-anak seumur hidup dan memimpikan masa tua yang sederhana di pedesaan yang tenang hancur sia-sia, tetapi kebenaran itu sendiri pada akhirnya tidak terkubur. Surat permohonan yang ditulis Putra setiap bulan tanpa henti selama 4 tahun, laporan berani dari seorang pemuda, dan kegigihan para penyidik yang tidak menyerah, semuanya bersatu untuk menciptakan hasil ini. Orang yang merenggut nyawa manusia demi uang dan kekuasaan, pada akhirnya kehilangan segalanya. Seperti yang mungkin Anda rasakan dalam hidup Anda, tidak?